Perkenalkan, nama saya Nur Mastika. Di sini saya akan menyampaikan materi PABP kelas 12 yang berjudul Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Baiklah, anak-anakku, sebelum belajar marilah kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Tujuan kita mempelajari semangat beribadah dengan meyakini hari akhir adalah untuk menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengingatkan kita bahwa ada kehidupan dan tentunya ada kematian. Selanjutnya, untuk memotivasi diri kita agar kita selalu meningkatkan amal ibadah kita, dan agar kita tidak lalai dalam menjalankan segala perintah Allah. Meyakini hari akhir adalah kita yakin, mengimani bahwa akan ada hari akhir atau hari kiamat, di mana ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka dunia atau bumi dan langit akan porak-poranda, hancur, lebur, lautan meluap, kemudian bumi menumpahkan segala isinya, beban beratnya, benda-benda yang ada di langit saling berbenturan tak kendali, sehingga terjadi kehancuran di bumi ataupun di langit, kecuali makhluk yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro. Di sini ibu akan membacakan sebuah dalil, yaitu surat Al-Imran ayat 185 yang berhubungan dengan kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuriya 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa atau yang berjiwa pasti akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat itu adalah kesempurnaan atas pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka maka otomatis dia akan masuk surga. Maka sesungguhnya merekalah orang yang beruntung. Sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang akan memperdayamu. Sebelumnya, marilah kita melihat sama-sama tayangan video yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya kiamat sugro. Baiklah, nah, kiamat sugro sendiri adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan kematian. Kematian akibat penyakit yang seperti saat ini, corona atau virus corona yang sedang melanda dunia, yang mengakibatkan langkah kita tertahan, ya. Jadi banyak jiwa-jiwa yang melayang, bahkan para dokter atau perawat atau semuanya yang memang dikehendaki Allah untuk meninggal terkena penyakit corona. Mudah-mudahan kita masih dijaga. Itu termasuk kiamat sugro. Begitupun dengan adanya bencana alam. Hujan badai, angin topan, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, dan lain sebagainya yang sering kita lihat di televisi atau di media yang lainnya. Betapa dahsyatnya ketika Allah menghendaki, maka itu pun adalah termasuk kiamat sugro. Dan begitu pun musibah yang berasal dari kita sendiri, seperti kelalaian manusia yang mengakibatkan kematian, seperti kecelakaan,
kebakaran, dan lain sebagainya. Kemudian setelah manusia mati atau meninggal, manusia akan mengalami dua hal di alam kubur. Yang pertama adalah fitnah kubur, yang artinya ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada manusia di alam kubur tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya, apa imannya, kiblatnya, dan manusia tidak bisa menjawab kecuali amal perbuatannya. Tidak seperti ketika kita ditanya oleh guru atau ditanya sama orang tua, kita mungkin bisa berbohong. Namun ketika kita ditanya di kubur nanti, semua anggota tubuh kita terkunci, kecuali amal perbuatan kita sendiri yang akan menjawab. Kemudian manusia akan mengalami siksa kubur. Tentunya siksa kubur ini diterima oleh orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, serta orang yang berbuat dosa selama hidupnya di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kedua nikmat kubur adalah nikmat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang baik amal ibadahnya selama di dunia. Oke. Selanjutnya Ibu akan membacakan di antara dalil-dalil tentang bagaimana dahsyatnya kiamat kubur. Di sini Ibu akan membacakan surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samsu kuwirat wa idan nujumu qadarat wa idal jibalu su'irat. Yang artinya betapa dahsyatnya kiamat kubro. Gunung-gunung berhamburan, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Ya, itu betapa dahsyatnya. Dan kemudian seperti yang disampaikan dalam surat Al-Zalzalah, bumi mengeluarkan beban yang sangat berat. Kemudian seperti di dalam Al-Qari'ah, bagaimana manusia seperti aneh-aneh, seperti rarun yang berterbangan. Bagaimana gunung berhamburan. Subhanallah, semua adalah kekuasaan Allah. Maka kita harus meyakini dan kita harus lebih meningkatkan lagi ibadah kita, lebih memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut teori geologi, bumi berasal dari gas dan gas itu membeku, mengendap menjadi bebatuan, pasir, dan terus mengendap sehingga menjadi beban. Dan di dalam bumi itu adalah sesuatu yang bergejolak panas yang disebut lava. Kemudian bumi berputar karena daya tarik matahari. Dan ketika matahari itu melemah, maka bumi akan cepat berputarnya sehingga menimbulkan benturan dengan planet-planet yang ada di luar angkasa. Selanjutnya teori fisika, yaitu ketika matahari tidak menyinari bumi, maka tidak ada angin dan awan. Dan ketika awan dan angin tidak ada, tentunya tidak akan ada hujan. Gunung-gunung akan meletus. Untuk kedepannya, untuk pertemuan mendatang, kita akan membahas lagi bagaimana langkah-langkah manusia setelah alam kebangkitan atau di dekat kehidupan sakit. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita mampu merubah diri kita menjadi lebih baik, meningkatkan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu lagi di pertemuan mendatang. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengerjakan tugas.
dan tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Dan kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.